Nah, masih dalam tema kita membahas soal keuangan, money matters. Dan saya beri judul khotbah saya hari ini adalah perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaan. Saya membahas minggu lalu, ada beberapa hal yang kita pelajari yang saya mau ulang secara cepat saja. Ada 5 poin yang saya sampaikan minggu lalu kepada jemaat. Yang pertama, tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Tidak ada hubungan yang pasti antara punya uang banyak dan hidup bahagia. Yang kedua, uang menyingkapkan karakter seseorang. Tidak ada yang lebih cepat daripada uang untuk bisa menyingkapkan karakter seseorang. Pada saat seseorang tidak punya uang, apalagi pada saat seseorang mulai berkelimpahan hidupnya. Di tangan orang baik, uang dipakai untuk hal-hal yang baik. Di tangan orang yang jahat, uang dipakai untuk hal-hal yang jahat. Di tangan orang yang murah hati, uang bisa dipakai untuk memberkati banyak orang. Di tangan orang pelit, uang terpingit, uang terkekang, uang terpenjara. Di tangan orang pelit, uang sedih, gak bisa kemana-mana. Ya, yang ketiga, berkat Tuhan tidak dalam bentuk kekayaan atau uang. Tetapi berkat Tuhan itu dalam bentuk kemampuan. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 dikatakan, Dia memberikan kepada kita kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Jadi yang Dia berikan bukan kekayaan, tetapi yang Dia berikan adalah kemampuan. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, the ability to produce wealth. Jadi yang Dia berikan adalah kemampuan, yang Dia berikan adalah talenta, gift, talents, and ability. Itulah yang diberikan kepada kita. Dan yang keempat, rencana Tuhan tidak tergantung dari seberapa besar uang yang ada di tangan kita. Kalau saya menunggu seberapa besar uang yang ada di tangan saya, baru kemudian saya bisa membangun jemaat ini, maka jemaat ini tidak akan pernah ada. Yang kelima, bukan kemampuan menerima yang menyebabkan mujizat Tuhan terjadi, tetapi kemampuan kita untuk memberilah yang menyebabkan mujizat itu bisa terjadi. Itu 5 poin yang sangat sederhana yang saya bisa sampaikan kepada saudara, tapi mengandung kebenaran yang sangat luar biasa. In life, we don't own anything, but we are the steward of everything. Dalam hidup ini, kita tidak mempunyai apa-apa. Tetapi kitalah pengelola dari segala sesuatu yang ada di tangan kita. Kita datang ke dunia ini tidak bawa apa-apa, kita keluar dari dunia ini juga tidak bawa apa-apa, firman Tuhan katakan. Jadi segala sesuatu yang saudara pikir saudara punya, bukan punya saudara. Tetapi saudara diberikan kepercayaan untuk mengelolanya. Air yang memberikan kesegaran dalam hidup kita adalah air yang sama yang dapat menenggelamkan kita. Betul apa tidak? Air yang bisa memberikan kesegaran pada kita adalah air yang sama yang bisa menenggelamkan kita. Demikian juga uang yang kita miliki, apabila kita tidak berhasil mengendalikan uang tersebut, maka kita yang dikendalikan oleh uang. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan kartu plastik kecil namanya kartu kredit. Akibat mereka tidak bisa mengendalikan itu, akibatnya mereka yang dikendalikan oleh kartu kredit dan dicari-cari sama debt collector. You can own money, but it doesn't have to own you. Saudara bisa punya uang, tapi uang tidak perlu menguasai saudara. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita ini dimulai dari Matius pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan katakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti, perhatikan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri.
yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, dan yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi bukan uang per hamba tersebut, tapi hamba tersebut dipercayakan uang. Masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta menurut kesanggupannya. Jadi tidak bisa iri satu dengan yang lain karena masing-masing punya kesanggupan yang berbeda. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak akan memberikan kepada kita melebihi yang kita sanggup. Hal ini berlaku baik untuk berkat dan juga berlaku untuk pencobaan atau ujian. Kita tahu ayat firman Tuhan yang katakan bahwa dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan seringkali kita percaya ayat ini, kita aminkan ayat ini, tetapi tahukah saudara bahwa prinsip yang sama juga terjadi untuk berkat Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Tuhan tidak akan memberkati kita melebihi batas kemampuan kita. Lalu kalau kita lanjutkan, Matius 25 ayat 16 sampai 18 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara lihat di mana perbedaannya? Yang 2 orang menjalankan uang tersebut, dan yang 1 orang menyembunyikan uangnya. Pengelola yang baik bukan hanya menyimpan apa yang dipercayakan di tangannya, tetapi sebagai pengelola yang baik, ia berusaha menumbuhkan, mengusahakan pertumbuhan atau multiplikasi dari apa yang dipercayakan di tangannya. We are not assigned to preserve wealth, but to invest or cause growth. Kita tidak ditugaskan untuk memelihara kekayaan, tetapi untuk menginvestasikannya dan untuk menumbuhkannya. Nah, bagian dari menjadi seorang pengelola yang baik adalah menjalankan uang tersebut. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan, put the money to work. Dan itu dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta dan hamba yang menerima 5 talenta. Sedangkan yang menerima 1 talenta hanya memelihara saja. Apakah saudara mau taruh uang di bank? Katakanlah saudara punya uang 5 miliar, kemudian saudara taruh di bank. Setelah 5 tahun saudara datang ke bank tersebut, minta uang saudara, maka bank tersebut hanya kembalikan 5 miliar saja. Maukah saudara kira-kira? Ngapain juga ditaruh situ? Betul apa tidak? Saudara tentu berharap pada saat saudara mau datang ke bank, mau ambil uang saudara setelah sekian lama, uang tersebut dikembalikan beserta dengan bunganya. Dan kita semua mengerti hal tersebut. Sudah sering saya katakan bahwa the best way to keep something is to work. Cara yang terbaik untuk menerima atau memelihara sesuatu adalah dengan cara mengusahakannya. Dan prinsip yang sama diperkenalkan Tuhan sejak di Taman Eden. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15, pada saat dia berbicara kepada Adam. Untuk to work and to keep. Untuk mengusahakan dan untuk memelihara taman tersebut. Dan pada saat kita mengusahakannya, maka kapasitas kita diperbesar.
Pada saat kita mengusahakannya, kapasitas kita diperbesar. Ingat, hamba yang punya 5 talenta itu diberikan 5 karena kapasitasnya cuma 5. Hamba yang punya 2 dikasih 2 pada awalnya karena kapasitasnya cuma 2. Tetapi pada saat dia menjalankannya, dia beroleh laba 5 lagi. Dan yang satu beroleh laba 2 lagi. Berarti kapasitasnya menjadi semakin besar ketika dia mencoba untuk menjalankannya. Seperti ada ilustrasi yang saya mau berikan kepada saudara, sederhana sekali ilustrasi barbel ini. Pada saat saudara mencoba untuk latihan mengangkatnya pertama kali, mungkin saudara pikir ini berat banget ya. Saudara nggak biasa, saudara pikir ini berat. Tetapi pada saat saudara terus menjalankannya, pada saat saudara terus melatih diri saudara, pada saat saudara terus rajin melakukannya, setelah beberapa lama saudara akan menemukan bahwa enteng juga ini. Nah saya mau tanya, apakah barbelnya yang berubah? Barbelnya sama sekali gak berubah, tetap sama. Tetapi kekuatan saudara, kemampuan saudara, kapasitas saudara untuk mengangkatnya itulah yang berubah. Akibat saudara rajin untuk menjalankannya. Dan sekarang saudara bisa menjalankan yang lebih berat lagi. Mengangkat yang lebih berat lagi karena kapasitas saudara yang berkembang. Barbelnya sih sama-sama aja. Bisa mengerti yang saya maksud? Nah, minggu lalu saya sudah menerangkan bahwa dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memberikan perintah yang sangat jelas, be fruitful and multiply, dia bilang gitu. Nah, be fruitful, berbuah banyak, and multiply, itu bukan secara lahiriah saja untuk kita punya anak cucu, bukan. Tapi be fruitful itu artinya supaya kita menjadi produktif. Kita menjadi produktif. Kita bukan cuma diam saja menunggu orang untuk mengasihani kita atau untuk memberikan kita sesuatu. Tetapi kita perlu menjadi produktif. Kita perlu untuk menghasilkan produk. Dan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah kemampuan seperti yang tadi saya sudah katakan. Talenta dan bakat kebisaan itu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Plus yang dia berikan lagi kepada kita adalah bahan baku. Bahan baku. Tugas kita untuk mengubah bahan baku tersebut menjadi satu barang. Atau menjadi satu makanan. Menjadi satu bahan produk. Yang bisa untuk menjawab kebutuhan banyak orang. Semakin apa yang kita produksi menjawab kebutuhan lebih banyak orang, semakin kita menjadi berkelimpahan. Karena apa yang kita produksi itu dibeli orang dan ditukar dengan uang. Betul apa tidak? Iya. Dan semakin yang kita produksi menjawab kebutuhan banyak orang, semakin banyak orang yang beli produk kita, semakin banyak uang yang kita punya. Dan ada perbedaan besar antara mendapatkan uang dan mengelola uang. Ada orang-orang yang pandai untuk mendapatkan uang, tetapi kalau mereka tidak pandai mengelola uang, maka apa yang mereka dapatkan hilang begitu saja. Jadi Tuhan sudah berikan sebelum Tuhan berfirman, Tuhan sudah berikan kepada manusia kemampuan, talenta, karunia, bakat dia sudah berikan kepada kita. Jadi tugas kita adalah untuk to look inside, untuk melihat ke dalam apa yang kita bisa lakukan, bukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang kita bisa lakukan, look inside, bukan look outside. Bukan lihat ke keluaran kepada kehidupan orang lain. Kenapa rumput tetangga lebih hijau? Nah, problem kita adalah kita terlalu sering melihat apa yang orang lain buat. Apa yang orang lain produksi, apa yang orang lain kerjakan. Apalagi dengan sosial media yang ada sekarang ini, kita dengan mudah ngintip hidup orang lain. Maka kita sibuk ngeliatin, memperhatikan apa yang orang lain kerjakan. Dibandingkan ngeliat ke dalam dan sibuk untuk kemudian memproduksi apa yang kita bisa produksi.
dengan semua yang sudah dipercayakan kepada kita. Apalagi kalau kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, pencapaian kita dengan pencapaian orang lain. Tidak semua perbandingan jelek, tetapi seringkali kita mempersulit diri kita sendiri pada saat kita membandingkan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang keempat katakan, aku tahu juga bahwa manusia bekerja begitu keras hanya karena iri hati melihat hasil usaha tetangganya. Semua itu sia-sia belaka seperti usaha mencari angin. Dalam terjemahan New International Translation atau New Living Translation dikatakan, then I observe that most people are motivated to success because they envy their neighbors. But this too is meaningless, like chasing the wind. Apa motivasi saudara untuk mencapai sukses? Apakah karena iri hati? Atau ingin pamer? Atau ingin punya status tertentu? Dan biasanya saudara bisa melihat apa motivasi seseorang pada saat mereka sampai. Saudara sama juga seperti tadi saya katakan, saudara bisa melihat karakter seseorang pada saat mereka punya. Lalu pada saat mereka sampai, pada saat mereka punya, pada saat mereka sukses, kemudian mereka sibuk pamer ini, pamer itu, dan pamer ini, dan bangga dengan itu. Berarti motivasinya untuk mencapai adalah mau pamer, mau status. Apa yang menjadi motivasi kita untuk berhasil? Tuhan mau kita berhasil sebagai seorang bapak. Tentu dia mau anak-anaknya berhasil. Tapi apa yang memotivasi kita untuk berhasil? Seharusnya motivasi kita untuk berhasil adalah karena kita mau setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di tangan kita. Untuk menjadi seorang pengelola yang bertanggung jawab. Bukan karena iri kepada apa yang dicapai oleh orang lain. Yang menarik adalah apa yang diucapkan oleh tuannya kepada hamba yang menerima 1 talenta itu. Dalam Matius 25 ayat 27 sampai 28 dikatakan, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Artinya, kalau kita merasa kita tidak tahu atau kita tidak pandai mengusahakan apa yang ada di tangan kita, sudah seharusnya kita minta pertolongan pada orang yang tahu bagaimana caranya. Halo? Kalau saudara tidak pandai mengatur keuangan, saudara harus minta tolong sama orang yang lebih pandai untuk mengaturnya, untuk menolong saudara untuk mengatur itu. Karena yang diharapkan oleh si empunya adalah pertumbuhan. Pada akhirnya talenta itu diambil daripadanya. Karena apa? Karena dia menyimpannya saja, nggak buat apa-apa. Dan untuk minta pertolongan dibutuhkan kerendahan hati. Betul nggak? Untuk minta tolong sama orang, hey, can you help me? Bisa kamu tolong saya? I don't know what to do with this. Dan prinsipnya adalah you will lose what you cannot manage. Saudara akan kehilangan apa yang saudara tidak bisa kelola. Saudara akan kehilangan apa yang saudara tidak bisa kelola. Sekarang kita lihat kitab Hagai. Hagai 1 ayat yang ke-5 sampai 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, firman Tuhan ini disampaikan dengan perantara Nabi Hagai. Karena apa? Karena pada waktu itu umat Tuhan hanya sibuk membangun rumah mereka sendiri, sedangkan rumah Tuhan mereka biarkan menjadi reruntuhan. Dan tidak mereka bangun sama sekali.
Bukan mau mengambil firman Tuhan ini di luar konteks. Tetapi ada yang kita bisa pelajari dari keadaan mereka ini. Bayangkan mereka sudah menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Mereka bisa makan tapi nggak kenyang-kenyang. Mereka bisa minum tapi nggak sampai puas. Mereka berpakaian tetapi tidak merasakan kehangatan. Mereka bekerja untuk mendapatkan upah tapi nggak jelas kemana uang yang mereka hasilkan. Dan semuanya itu terjadi karena mereka tidak mengutamakan kepentingan Tuhan lebih dahulu. Di atas kepentingan mereka. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Keadaan mereka tentu berbeda. Kalau mereka mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka lebih dahulu. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Mengutamakan Tuhan lebih dahulu dalam hidup kita. Termasuk dalam area keuangan. Ada berapa banyak orang yang saya temui, mereka berani berserah tentang banyak hal. Tapi soal keuangan mereka gak berani serahkan kepada Tuhan. Seolah-olah mereka lebih pandai daripada Tuhan dalam soal keuangan. Salah satu tanda bahwa kita ini mengutamakan Tuhan dalam area keuangan adalah berani mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Yang namanya persepuluhan. Nah, banyak orang berdebat tentang persepuluhan. Banyak orang buat teori macam-macam tentang persepuluhan. Kita mesti mengerti inti atau the heart behind. Atau the spirit behind the tithing. Kenapa sih Tuhan suruh kita memberikan persepuluhan? Kita harus mengerti the spirit behind it. Buat saya sederhana sekali. Buat saya adalah persepuluhan mengingatkan saya bahwa yang ada di tangan saya ini bukan milik saya. As simple as that. Semua yang ada di tangan saya ini bukan milik saya. Adalah miliknya Tuhan. Dan saya bersyukur bahwa saya dikasih kesempatan untuk mengelolanya. Nah kalau yang punya bilang begini, gini, saya mau kamu kembalikan 10% kepada saya. Dari apa yang saya beri, saya minta kamu kembalikan 10% kepada saya. Kalau yang punya minta, siapa saya untuk bilang tidak? Nah itu kan punya dia. Kalau saya mengakui bahwa semua yang saya punya Tuhan, terus dia minta saya untuk kembalikan 10%, siapa saya untuk bilang tidak? Kalau saya bilang tidak, berarti kan saya akui bahwa itu bukan punya dia, tapi punya saya. As simple as that. Dan ayat yang tadi kita baca bersama-sama, Lukas 16 ayat yang ke-10 katakan apa? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, mana yang lebih besar? 10% atau 90%? Ayo dong. Mana yang lebih besar? 10% atau 90%? 90%. Kalau engkau setia dengan yang 10%, yang kecil itu yang 10%. Kalau engkau setia dengan yang itu, kau kembalikan kepada yang punya, dan kau mengelola yang 90. Kalau engkau setia dengan yang kecil, engkau akan setia juga dengan yang besar. Halo? Tapi kalau engkau benar dengan yang kecil, engkau akan benar juga dalam yang besar. Tapi kalau engkau tidak benar dengan yang kecil, engkau gak akan benar juga dalam perkara-perkara yang besar. As simple as that. Jangan dibuat teori yang macam-macam. Bayangkan, banyak orang terlalu cepat mengatakan bahwa gaji gue gak cukup. Tapi setelah dinaikin gajinya pun tetap gak cukup. Siapa yang bisa katakan amin? Gak usah keras-keras. Iya kan? Mau dikasih berapapun juga tetap gak cukup. Coba setia dulu dengan yang kecil. Benar dulu dengan urusan yang kecil. Utamakan Tuhan lebih dahulu. Coba deh. Nah, firman Tuhan kepada bangsa ini dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Sampai 2 kali dia katakan, perhatikanlah keadaanmu. Dalam hal ini sebetulnya, dalam apa yang sedang kita bahas ini gampang sekali. Perhatikanlah pengeluaranmu.
Kemana saja itu uang keluar. Kemana saja uangmu pergi, perhatikanlah kemana uangmu pergi. Perhatikan kebiasaanmu. Perhatikan akhirnya seperti apa. Bulan belum habis, gaji udah habis. Kalau itu terulang terus, dan hasil akhirnya selalu minus terus dan tidak pernah plus, berarti ada yang harus diatur ulang. Supaya jangan lebih besar pasak daripada tiang. Seorang hamba Tuhan katakan begini, reflection turns experience into insight. Perenungan ya, mengubah pengalaman menjadi hikmat atau menjadi wawasan. Nah berikut ini dalam sisa waktu yang ada saya berikan kepada saudara 3 hal saja. 3 hal yang praktis yang saudara bisa perhatikan untuk menjadi pengelola dari 90% yang ada di tangan saudara. Yang pertama, bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Antara yang primer dan yang sekunder. Perhatikan, simpel saja. Tapi kalau saudara bilang gini, wah tapi Pak, saya itu ya semua butuh tuh gitu. Nah kalau itu you need help. Saudara perlu bantuan orang lain untuk menentukannya buat saudara. Karena gak mungkin semuanya saudara butuh. Dan biasanya kita ini disulitkan oleh hal-hal yang kecil, bukan yang besar. Mana yang sudah benar-benar butuh, yang kalau nggak lakukan itu atau nggak dapat itu saudara mati. Yang lain berupa keinginan, kalau saudara punya uang, saudara bisa dapatkan apa yang saudara inginkan. Tetapi kalau saudara nggak punya uangnya, saudara bisa tunda lebih dahulu. Tunda lebih dahulu, tidak perlu mendapatkannya. Dan ambil keputusan bukan berdasarkan ego, bukan berdasarkan iri hati, bukan berdasarkan, waduh tetangga kita udah punya, teman saya udah punya, anak-anak teman saya udah punya, saya juga harus punya. Tapi ambil keputusan berdasarkan apakah saudara butuh apa tidak. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan apa yang kamu inginkan. Segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tahukah saudara, banyak yang sebenarnya ada di tangan kita. Banyak yang sebenarnya ada di tangan kita adalah sesuatu yang kita tidak butuhkan. Tetapi karena sudah terlanjur ada di tangan kita, maka mau tidak mau kita butuh biaya ekstra untuk mempertahankannya. Coba tanya sekarang, yang punya 2 handphone, saudara butuh 2 handphone gak sih? Telinga cuma 2, mulut 1, kalau dua-duanya pas bunyi piye? Karena udah terlanjur punya, untuk mempertahankannya harus bayar uang lebih kan gitu. Punya bayi 1, babysitter 2, bingung kan gitu. Nah kalau punya uang lebih gak jadi masalah, tetapi kalau cuma punya uang sedikit, saudara perlu tata ulang semuanya itu. Perlukah saudara punya mobil 2? Masalahnya bukan cuma belinya aja, mungkin saudara bisa belinya, tetapi ada ekstra bersama dengan mobil tersebut, yaitu pajaknya. Harus saudara bayar asuransinya, harus saudara bayar bensinnya, saudara harus bayar. Belum lagi maintenance-nya. Belum lagi kalau saudara kan gak bisa setir dua-duanya pada saat yang bersamaan. Saudara perlu supir untuk yang satu lagi. Benar gak perlu baju baru? Benar gak perlu sepatu baru? Benar gak perlu tas baru? Benar gak perlu healing? Kenapa saudara perlu healing? Loh betul gak? Benar gak perlu? Anak baru umur 2 tahun disuruh sekolah. Benar gak dia perlu sekolah? Yang perlu sekolah bapaknya atau anaknya? Hanya karena teman kita di sekolah minggu, anaknya umur 2,5 udah bisa hafalin Alkitab, udah bisa ngitung. Udah tahu duit. Udah bisa matematik, anak kita belum bisa apa-apa, langsung panik kemudian. Anak kita perlu sekolah nih.
Kamu mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan anak tersebut atau berdasarkan gengsi saja? Saya bisa lama nih kalau ngomong ini, tapi waktu saya mau habis. Yang kedua, buatlah perencanaan dengan baik. Buat budgeting sesuai dengan urutan keperluan. Dengan kapasitas yang kita punya. Setiap orang berbeda-beda. Apalagi kalau saudara punya utang. Buatlah rencana untuk bebaskan diri saudara dari utang saudara. Punyailah rencana, buat rencana. Saya nggak mau utang terus, saya mau tahun sekian, 1 tahun ke depan, saya sudah bebas dari keuangan. Tapi bagaimana pendapatan saya cuma segini? Berarti harus ada yang saudara kurangi. Gaya hidup saudara harus saudara turunkan. Lower your standard of life to pay your debt. Kencangkan ikat pinggang. Saya bingung melihat orang yang utangnya banyak, tapi gaya hidupnya terus sama. Ya mana mungkin bisa, kecuali saudara punya pendapatan yang jauh lebih besar. Tapi turunkan gaya hidup saudara untuk sementara, sampai saudara bebas dari hutang. Buat rencana, kalau pergi ke supermarket catat mau beli apa, supaya gak setiap yang bagus saudara beli. Terus kemudian saudara pulang, saudara kebanyakan beli. Bawa catatan, simple bawa catatan. Saya mau beli ini, bawa catatan. Begitu sampai supermarket, beli itu, kemudian pulang. Udah gak usah lihat-lihat yang lain. Buat rencana untuk masa depan, kalau saudara punya anak, saudara tahu, oke, anak saya 5 tahun dari sekarang mau mesti sekolah, buat dari sekarang rencana. Nabung dari sekarang supaya pada saat itu anak mesti sekolah, saudara punya uangnya. Amsal 21 ayat 5 katakan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tahukah saudara beli tiket pesawat tergesa-gesa? Artinya 1-2 hari sebelum saudara berangkat jauh lebih mahal daripada kalau saudara beli beberapa bulan sebelumnya. Jadi biasakan buat rencana jauh-jauh hari kalau memang saudara bisa. Saudara akan menemukan harga yang lebih murah. Atau beli pada saat ada pameran. Kalaupun saudara mesti healing, pergi keluar kota atau liburan, jangan pada saat high season. Pada saat high season ya tentu semuanya jauh lebih mahal. Saudara perlu beli pakaian baru, kalau saudara beli pada saat di end of season, itu biasanya malah di diskon pada saat akhir musim. Ada banyak cara kalau memang saudara butuh. Bukan karena gengsi. Yang ketiga, punyailah margin, punyailah cadangan. Kita perlu punya cadangan. Entah itu dalam bentuk tabungan, dalam bentuk investasi, untuk hal-hal yang di luar dugaan. Untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, atau untuk mengantisipasi sebuah kesempatan baik. Nah, saya mau pinjam perumpamaan. Saya mau pinjam perumpamaan yang Yesus berikan dalam Matius 25 ayat 1-10. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sampai pada saat ini tidak ketahuan siapa bodoh dan siapa bijaksana. Betul nggak? Sampai pada saat ini everything is fine. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi pada
Waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Hidup dalam iman bukan berarti kita menghabiskan apa yang ada pada kita. Hidup dalam iman adalah seperti yang dilakukan oleh 5 gadis bijaksana itu, yaitu punya persediaan untuk hal-hal yang tidak terduga. Halo? Untuk persediaan. Untuk hal-hal yang di luar dugaan. Karena akan ada hal-hal di luar dugaan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menduga kita akan ketemu pandemi, bukan? Nah, pada saat pandemi, sebelum pandemi semua keadaan kelihatannya fine-fine aja. Tapi begitu pandemi hit, banyak perusahaan dan juga gereja yang collapse. Kenapa? Karena mereka nggak punya reserve, mereka nggak punya cadangan sama sekali. Lalu menyalahkan pandemi. Yusuf mengusulkan kepada Fir'aun untuk menyisihkan cadangan 20% untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Kita bisa baca Kejadian 41 ayat 34 sampai 38. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan yang memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Dan lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Siapa yang menginspirasi Yusuf untuk melakukan hal ini? Roh Allah sendiri. Kasih tahu sama Yusuf, sisihkan 20%. Dan pada saat masa sulit datang, pada saat masa sengsara datang, pada saat masa kelaparan datang, Yusuf jadi the go-to person. Semua orang datang ke Mesir untuk beli gandum dari dia. Siapa yang percaya di masa kelaparan? Yusuf. Karena dia punya reserve. Berapa persen? 20%. 20%. Nah, Alkitab sudah memberikan contoh kepada kita. Tapi berapa banyak di antara kita yang melakukannya? Berapa banyak di antara kita yang melakukannya? Coba ya, mulai dari hari ini, dari apa yang kita pelajari ini. Kalau 10% kita kembalikan kepada yang punya. Kita kembalikan kepada Tuhan. Sisa berapa? 90. Kita mau benar dengan perkara kecil. Kita mau setia dengan perkara kecil. Oke? Kita kelola yang 90. Tapi kalau dari 90 ini, kita reserve, kita cadangkan 20%. Untuk hal yang tidak terduga, untuk masa depan. Oke? Dalam bentuk apapun juga, saudara mau, investasi kayak dan lain sebagainya. Saudara, sisihkan 20%. Coba kelola yang 70% yang ada di tangan saudara. Kalau saudara berhasil, maka hidup saudara sudah pasti ada di atas rata-rata semua orang. Nah, semakin saudara pandai melakukannya, semakin saudara pintar ngaturnya, saudara mungkin akan bilang, kayaknya saya bisa rendahkan lagi gak sampai 70%. Mungkin dalam keseharian saya cuma perlu 60% atau 50%. That's even better. Saudara bisa sisihkan
lebih dari 20%, saudara bisa sisihkan 30% sampai 40%. Berarti saudara punya cadangan untuk apa? Untuk masa depan sekolah anak, untuk saudara pergi liburan, saudara bisa cadangan untuk masa depan saudara sendiri, dan lain sebagainya. But start with 70, kalau bisa start with 70. Cukupkan dirimu dengan 70% saja. Ibrani 13 ayat yang kelima, ayat yang terakhir. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan, karena Allah telah berfirman. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. That's His promise. Itu janjinya kepada kita semua. But we need to be a good steward. Kita pasti jadi pengelola yang baik dari apa yang Dia percayakan kepada kita. Amin. Saya mau berdoa buat saudara sebentar. Saya mau berdoa terutama buat saudara yang mengalami kesulitan dalam soal keuangan. Aku berdoa supaya Roh Kudus menolong, memberikan hikmat, memberikan kemampuan, keberanian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa supaya mereka peroleh jalan keluar. Karena Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan orang-orang yang menaruh percaya kepadamu, yang berharap kepadamu. Berikan jalan keluar Tuhan, sehingga mereka bisa bebas dari semua perkara keuangan yang melilit mereka. Dan mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Aku berdoa supaya mujizat terjadi. Dan kemudian aku berdoa supaya hikmat-Mu yang guide, yang menolong, membimbing kami. Membimbing mereka semua dalam satu kehidupan yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus. Amin.